Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada video ini Bapak akan membahas mengenai taksiran hasil operasi dua bilangan cacah dan pecahan. Oke, di buku matematika halaman 30 dan 31 di situ diawali pembelajarannya dengan ada percakapan ya antara Bu Datik dan Bu Ika. Nah, Bapak di sini mengambil sedikit percakapan dari Bu Datik ya, atau kata Bu Datik yang ada pada percakapan yang ada di buku matematika ya. Nah, di sini kata Bu Datik, saya titip bawang merah 3/4 kg. Bu Sinta tadi juga titip 2,5 kg. Nah, kemudian kata Bu Ika apa? Oh, boleh Bu. Jadi saya belikan kira-kira, nah kira-kira ya, kira-kira 3 kilogram. Nah, sebelum Bapak membahas mengenai contoh atau pembahasan tentang taksiran atau pembulatan, Bapak akan coba menghitung dulu ini pecahan biasa dan pecahan campuran ya. Oke. Caranya seperti ini, tentunya banyak sekali caranya, tapi Bapak akan memberikan contoh seperti ini dulu ya. Misalkan ini ada 3/4 ditambah 2 1/2 ya. 2 1/2 atau disebut dengan 2,5 ya, karena 1/2 itu setengah. Nah, sebelumnya di sini harus disamakan dulu, ini bentuk pecahan biasa, ini bentuk pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke. Seperti biasa 3/4 ya, ini kita masukkan karena udah bentuk pecahan biasa. Kemudian yang yang kemudian ditambah dengan 2 1/2. Nah, 2 1/2 ini kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, menjadi seperti rumus yang kemarin ya. Apa namanya? A kali C plus B per C. A kali C berarti 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1 hasilnya adalah 5/2. Oke. Selanjutnya, oke, kalau misalkan kita tulis ke sini ini tidak cukup ya, kita pindahkan saja ke sini. Oke, berarti itu ada 3/4 ditambah 5/2. Oke, selanjutnya kita selesaikan ya supaya ada hasilnya, hasil terakhir. Misalkan ketika 3/4 ditambah 5/2 itu hasilnya berapa. Nah, di sini pembilangnya 3 dan 5 dan penyebutnya adalah 4 dan 2. Nah, 4 dan 2 ini kita samakan dulu ya. Sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya kira-kira berapa. Oke. Nah, kira-kira berapa ya yang nanti misalkan ketika dibagi 4 bisa, ketika dibagi 2 bisa. Oke. Berarti untuk penyebutnya kita ganti di sini 4 ya. Karena kenapa? Kenapa Bapak di sini menuliskan penyebutnya 4? Karena 4 itu kan bisa dibagi 4 dan 4 bisa dibagi 2. Oke, jadi kalian nanti kalau mencari seperti ini harus bilangan yang bisa dibagi keduanya. Kalau Bapak tulis di sini angka 2, 2 bisa dibagi 2, tapi 2 tidak bisa dibagi 4. Berarti untuk penyebutnya di sini angka 4 ya. Oke, seperti ini. Nah, 4 bagi 4 hasilnya 1 ya. Jadi ini dengan ini dan ini dengan ini. Oke, 4 bagi 4 hasilnya 1, 1 kali 3. Ya, 4, ulangi lagi. 4 bagi 4 hasilnya 1, 1 kali 3 adalah 3. Kemudian 4 bagi 2, 4 bagi 2 itu hasilnya 2, 2 kali 5 hasilnya 10. Oke, selanjutnya kalian tambahkan ya. Karena ini bentuk tambah, yang pecahan yang penyebutnya tetap ini 4 ya. Oke. 3 ditambah 10 hasilnya adalah 13. Oke, selanjutnya 13/4. Nah, kira-kira kita sederhanakan ya. 13/4 itu kita sederhanakan. Nah, 13 dibagi 4 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Karena 3 dikali 4 hasilnya 12. Sisa 1. Berarti satunya kita ke sini dan 4-nya penyebutnya. Oke, berarti 3 1/4. Nah, inilah hasilnya. Ya, jadi ketika 3/4 kilogram ditambah dengan 2,5 kilogram, maka hasilnya nanti 3 1/4. Nah, 3 1/4 itu bilangan pecahan campuran. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya ketika nanti dibulatkan ya. Ketika dibulatkan maka ini karena di sini bentuknya 1/4. Kalau bentuknya 1/4 berarti ini 1/4 dari 4. Kira-kira 1 berbanding 4 kecil ya. Nah, misalkan tidak menunjukkan setengahnya juga. Misalkan kalau kita kan bentuk seperti ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. Kalau 2 kan segini.
ya. Ini setengah, ini setengah. Karena di sini angka 1 berarti 1 ini hanya satu bagian saja dari 4. Berarti kecil ya, kecil bagian, enggak setengahnya juga dari 4. Berarti kalau kita bulatkan, maka ini ke bentuk apa namanya, dihilangkan ya. Jadi yang 1/4-nya dihilangkan. Berarti kalau kita bulatkan, maka hasilnya adalah 3 kilogram. Maka bisa kalian lihat di halaman 31 itu ada kata Bu Ika, boleh Bu. Jadi saya belikan kira-kira 3 kilogram saja. Nah, oke. Untuk pertama pasti kalian pusing. Nah, maka selanjutnya Bapak akan membahas contoh-contoh pembulatan bilangan, baik bilangan caca atau bilangan bulat atau nanti bentuk pecahan. Oke. Mungkin ini terlalu pusing awal-awalnya anak-anak, tapi Bapak akan membahas lebih lanjutnya. Silahkan kalian saksikan ya videonya. Selanjutnya perhatikan anak-anak, setelah kalian tadi menyimak mengenai percakapan ya atau cara menghitung bilangan pecahan. Nah, sekarang Bapak akan mencontohkan di sini contoh pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Nah, di sini ada 7,2, 4,4, 6,5, 8,8. Nah, maksudnya apa? Jadi 7,2 ini mau kita bulatkan. Jadi kalau kita bulat, karena kan ini bentuknya adalah bentuk desimal ya, karena di sini ada komanya. Nah, sementara kita akan membulatkan. Kalau membulatkan berarti kita membuang angka-angka yang di belakang koma. Misalkan di sini ada 7,2, berarti apakah kita bulatkan menjadi 7 atau menjadi 8 ya. Nah, ini yang ininya, yang belakang komanya kita buang. Nah, ini 4,4, apakah kita buang 4-nya menjadi angka 4 atau misalkan di sini menjadi angka 5 dan seterusnya ya. Nah, kalian perhatikan di belakang koma. Di belakang koma ini ada angka 2, angka 4, angka 5, angka 8. Nah, ketika kita mau membulatkan ya anak-anak, ketika kita mau membulatkan maka yang jadi patokannya atau yang jadi masalahnya itu harus angka yang kurang dari angka 5 atau dari angka 5 ke 8. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bentuk bilangan, ini misalkan contoh angkanya, misalkan contoh kita lihat ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 ya. Nah, yang jadi penengah yang mana? Yang ini ya. Nah, kalau dari angka 5 ke atas kita bulatkan ke atas. Dari kalau misalkan angkanya di bawah 5, berarti dari 4 ke bawah, maka ini dihilangkan ya. Maka dihilangkan komanya. Jadi koma sekiannya dihilangkan. Kalau misalkan di belakang komanya dari angka 4 ke bawah. Kalau dari 5 ke atas ini kita bulatkan angkanya menjadi dinaikkan. Seperti contoh ini anak-anak ya, biar mengerti. Di sini ada 7,2. Nah, 7 itu sudah yakin ya kita tulis di sini. Tetapi kita lihat angka di belakang di belakang komanya. Di sini di belakang komanya adalah angka 2. Berarti kita lihat angka 2 itu berarti nilai dari 4 ke bawah ya, atau dari 4 ke bawah. Kalau dari 4 ke bawah maka ini dihilangkan komanya. Maka dihilangkan bilangannya. Kalau misalkan nanti dari 5 ke atas maka ini ditambah. Contohnya ini 7,2. 7,2 itu berarti di belakang komanya angka 2, maka dihilangkan. Berarti di sini kalau kita bulatkan berarti angka 7. Berarti yang koma 2-nya hilangkan. Karena kenapa? Karena di bawah 4. Selanjutnya di sini 4/4. 4 masih nilai ke bawah ya, masih nilai ke bawah, berarti ini dihilangkan, koma 4-nya dihilangkan. Berarti kalau kita bulatkan 4/4 itu adalah 4 ya, bentuk satuan, karena di sini kan judulnya adalah kesatuan terdekat. Sedangkan bilangan 7, bilangan 4, bilangan 6, bilangan 8 adalah bilangan satuan semuanya. Oke, 6/5. 6/5 itu kita lihat di belakang komanya adalah angka 5, sedangkan angka 5 itu merupakan bilangan bagian ke atas. 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalkan di belakang komanya adalah angka 5 ke atas, maka ini ditambahkan ya. Maka tadinya 6,5 berarti kita bulatkan ke atas menjadi angka 7. Karena kenapa? Angka 5 ini merupakan bilangan yang dekat ke atas ya. Oke, jadi ini hasilnya adalah 7. 6,5 kita bulatkan menjadi angka 7.
ya. Selanjutnya 8,8. Nah, di belakang komanya ini adalah angka 8, sedangkan angka 8 adalah bilangan ke atas ya. Kalau misalkan di sini 0,8 berarti kita bulatkan ke atas, berarti ditambah 1. Berarti 8/8 kita bulatkan menjadi angka 9. Nah, seperti itu anak-anak ya, bisa kalian pahami. Jadi intinya kalian harus lihat dulu angkanya, apakah itu angkanya di bawah 5 atau misalkan dari 5 ke atas. Ya, di sini kita membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, kalau tadi itu ke satuan terdekat. Nah, kalau sekarang ada ke puluhan terdekat. Nah, di sini ada bilangan puluhan ya, karena ini di atas 10 semuanya. 12, 64, 55, 77. Oke, kalian lihat di sini angka 12. Kira-kira angka 12 itu kita bulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kalau misalkan dari 5 ke bawah atau dari 4 ya, 4, 3, 2, 1 itu dibulatkannya ke bawah. Kalau misalkan dari 5, 6, 7, 8, 9 itu bulatkannya ke atas. Nah, di sini angka 12 anak-anak ya. Kalian perhatikan angka di belakangnya. Di belakang 10 ini adalah angka 2. Nah, angka 2 itu merupakan bilangan dari 4 ke bawah anak-anak ya. Kalau dari 4 ke bawah maka kita bulatkan ke bawah. Berarti kalau misalkan di sini angka 12 kita bulatkan, maka hasilnya adalah 10. Dan angka 2-nya ini satuannya dihilangkan. Kenapa? Karena 2 ini adalah merupakan bilangan dari 4 ke bawah tadi. Kalau misalkan 2 atau misalkan 13, 14, maka ini tetap dibulatkannya ke bawah 10. Di sini ada 64. Lihat anak-anak, di sini 64. Ini 60 dan 4. Nah, 4 itu merupakan bilangan dari 5 ke bawah ya, atau misalkan dari 4 ke bawah. Nah, berarti kalau misalkan ada dari 4 ke bawah, maka ini tetap dibulatkannya ke bawah. Berarti yang bilangan satuan 4-nya dibuang atau dihilangkan, maka kita tulis di sini untuk pembulatannya adalah 60. Di sini ada angka 55 ya, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan bahwa ketika angka 5 di belakangnya angka 5 misalkan ya, atau di sini misalkan puluhan dan di belakangnya satuannya adalah angka 5, maka angka 5 itu merupakan bilangan bilangan ke atas ya. Bilangan ke atas 5, 6, 7, 8, 9, 10 tadi. Maka kalau misalkan dari 5 ke atas ini merupakan bilangan ketika dibulatkan itu harus ke atas. Berarti di sini ada 55 kita bulatkan ke atas menjadi 60 ya. Karena 50 habis 50 60 ya. Nah, seperti itu. Karena ini kan judulnya adalah ke puluhan terdekat. Oke, selanjutnya di sini ada angka 77. Kita bulatkan ke bawah atau ke atas ya. Angka 7 itu merupakan bilangan ke atas, maka kita bulatkan menjadi angka 80. Nah, selanjutnya setelah tadi kalian menyimak tentang pembulatan bilangan satuan, kemudian tadi bagian B adalah pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Nah, sekarang pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Oke. Nah, di sini ada angka 175, 245, 449, 750. Oke, anak-anak perhatikan. Yang jadi patokannya atau yang jadi pembahasan di sini adalah bentuk ratusan. Di sini ada 100 anak-anak ya, 100 ditambah 75. 75 itu bentuk puluhan. Nah, puluhan ini kira-kira di atas 50 atau di bawah 50 ya. Karena kalau misalkan tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan, kita patokannya adalah dari 5 ya. Kalau di sini bentuknya itu bentuk ratusan, maka yang jadi ininya bukan satuan lagi tetapi bentuk puluhannya. Berarti kalau bentuk puluhan, pertengahan puluhan itu adalah angka 50. Nah, di sini lihat, di sini angka 75. Menurut kalian angka 75 itu di atas 50 atau di bawah 50? Kalau misalkan menurut kalian 75 itu adalah di atas 50, maka ini harus dibulatkan ke atas. Asalnya 175 berarti dibulatkan menjadi 200. Karena kenapa? Karena di sini 100 ini 75. 75 itu kan merupakan bilangan di atas 50. Berarti kita bulatkan ke atas. Maka kalau ditulis dalam bulatan di sini berarti 200. Oke. Selanjutnya di sini ada 245. Baiklah, di sini anak-anak ada angka 200 dan angka 45. Nah, lihat angka 45. Menurut kalian angka 45 itu di bawah 50 atau di atas 50? Kalau menurut kalian ini di bawah 50, maka ini dibulatkan ke bawah. Jangan ke atas. Kenapa? Karena angka 45 itu di bawah 50. Berarti kalau di bawah 50 ini dibulatkannya ke bawah, dan 45-nya kita anggap dihilangkan, tidak ditulis. Berarti di sini 245 itu kita bulatkan menjadi
Oke, paham ya? Selanjutnya di sini ada 449. Menurut kalian, 49 itu di bawah 50 atau di atas 50? Kalau menurut kalian ini adalah di bawah 50, maka ini dibulatkan ke bawah. Maka kalau ditulis dalam dibulatkan, 449 itu menjadi 400. Oke, ya, paham ya anak-anak? Di sini terakhir ada 750. Nah, kalau 50 itu merupakan bilangan dari 50 ke atas ya. Kalau misalkan kan dari yang sama dengan 50 atau dari 50 ke atas, maka ini harus dibulatkannya ke atas. Maka asalnya 750 kita bulatkan ke atas menjadi 800. Oke, seperti itu ya anak-anak, bisa kalian pahami. Oke, kalian sudah menyimak ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya di sini Bapak akan mencontohkan cara pembulatan bilangan pecahan biasa atau pecahan campuran. Oke. Nah, di sini ada angka 21/4 atau bentuk pecahan ya, 21/4. Oke, anak-anak, ini kita mau membulatkan misalkan angka 2 ini apakah nanti ditulis angka 2 atau nanti ditulis angka 3. Berarti ini tergantung pecahan yang ada di sini 1/4. Nah, kalian pahami ya mengenai 1/4. Kita kalau misalkan menulis 1/4 itu kan seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nilainya ini sama 1/4 semuanya kita arsir ini ya. Berarti ini nilainya 1/4. Nah, menurut kalian 1/4 ini kan enggak setengahnya juga ya. Berarti ini dari setengah ke bawah, berarti ini bawah. Kalau kita bandingkan keseluruhan, ini 1/4 itu kecil nilainya, enggak setengah ya, enggak setengah juga gitu, enggak setengah dari seluruh ini. Berarti kalau misalkan dari setengah ke bawah, berarti ini termasuk bilangan pecahan dari setengah ke bawah. Kalau dari setengah ke bawah berarti ini kita bulatkannya ke bawah. Maka kalau kita tulis 2/1/4 kita bulatkan menjadi angka 2. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya misalkan di sini ada angka misalkan 2/4. Nah, selanjutnya di sini ada 2/4. Nah, kita perhatikan kembali dalam bentuk pecahan ini ya. 2/4. Bagaimana cara menulis 2/4 itu? Berarti kita buat lagi seperti ini. Misalkan kita buat 4 bagian supaya kalian mengerti ya. Nah, kita buat lagi seperti ini. Oke. Tadi kan 2/4 ya, berarti buat lagi 4 bagian, kita ambil 2. Kita ambil 2 bagian dari 4. Berarti kita arsir 2 bagiannya, berarti ini nilainya adalah 2/4. Nah, 2/4 berarti setengah ya anak-anak. Kalau kita menulis dalam bentuk bilangan biasa berarti ini dari 5 ke bawah atau setengah. Ini adalah setengah. Kalau setengah ke atas berarti ini setengah ke atas berarti kita bulatkannya ke atas ya. Kalau dari setengah ke atas berarti ini bulatkannya ke atas. Berarti kalau misalkan di sini ada angka 2/4, maka ini harus dibulatkan ke atas. Maka kalau kita tulis maka menjadi 2 ini kan 2/4 itu kan ke atas. Nah, berarti kita tulis dalam bentuk tulisan biasa berarti ini jadi angka 3. Ya, kenapa? Karena 2/4-nya kita bulatkan ke atas. Berarti asalnya 2 berarti jadi 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi misalkan 2/3/4. Nah, 2/3/4 berarti kita tulis kembali 3/4 itu seperti apa bentuknya. Nah, misalkan kita buat kembali. Oke. Nah, ini ada 4 bagian ya, 4 bagian. Kita di sini karena 3/4 kita arsir 3 bagiannya. Berarti ini nilainya adalah 3/4. Apalagi bentuk seperti ini. Ini yang diambilnya lebih besar ya, lebih dari lebih dari 50. Lebih dari setengah maksudnya ya. Kalau lebih dari setengah berarti kita bulatkan ke atas. Maka ini kita bulatkan kembali ke atas berarti 2/3/4 itu sama dengan 3. Oke. Bisa dipahami ya anak-anak sampai sini? Ini adalah cara membulatkan bilangan pecahan. Misalkan contoh lagi ada pecahan biasa, misalkan pecahan biasanya Bapak tulis di sini misalkan 3/5. Nah, 3/5 itu kita bulatkan. Apakah nilainya 0? Ya, kalau misalkan ini nilainya dari 3 itu adalah setengah atau kurang dari setengah dari 5 ya, misalkan. Kalau misalkan angka 3-nya kurang dari setengah dari 5, maka ini
dibulatkan jadi 0. Apabila angka 3 itu lebih dari setengah 5, lebih dari setengahnya 5, maka ini dibulatkannya menjadi angka 1. Contohnya, Bapak akan membuatkan dulu sebuah pecahan ya, sebuah pecahan lagi. Misalkan di sini karena di sini penyebutnya 5, maka kita buat 5 bagian. Nah, kita buat lagi 5 bagian. Oke, supaya lebih paham ya. Nah, kita buatnya ini kan berarti kita buat 5. Kalau buat 5 berarti kita kasih tanda dulu biar cukup. Nah, seperti ini. Nah, ini buat 5 bagian. Oke, ini adalah 5 bagian ya, pecahan 5 bagian. Nah, ini 3/5 itu berarti kita arsir 3 bagiannya. Nah, berarti 3 bagian itu merupakan bilangan yang lebih dari setengahnya. Nah, kalau kita potong ini kan di sini setengahnya. Nah, berarti ini lebih dari setengah. Kalau lebih dari setengah berarti ini kita bulatkannya ke atas. Berarti 3/5 itu adalah kita bulatkan ke atas menjadi nilainya 1. Nah, seperti itu. Contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan Bapak mencontohkan bilangan pecahan biasanya 2/6. Apakah ini dibulatkan ke bawah atau ke atas? Kita buat lagi supaya lebih paham ya. Kita buatkan lagi bentuk pecahannya. Nah, misalkan caranya seperti ini. Ini kan dibagi buat 5 ya, buat 6 maksudnya, buat 6 berarti kita buat 6. Kita potong di sini. Potong di sini ya. Nah, berarti ini sudah ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada 6 bagian. Sedangkan pembilangnya adalah 2, berarti kita arsir 2 bagian dari 6 bagian. 2 dari 6 bagian. Oke. Karena di sini 6 bagian, maka yang jadi tengahnya itu adalah 3. Di sini ya. Yang jadi penengahnya di sini. Nah, bisa kalian lihat bahwa 2 bagian dari 6 itu adalah lebih kecil. Lebih kecil atau kurang dari setengahnya 6. Ini ya angka 2. Berarti 2 bagian ini adalah kurang dari setengahnya 6. Kalau kurang dari setengahnya 6 berarti ini dibulatkannya ke bawah. Berarti kalau kita tulis 2/6 itu ketika kita dibulatkan maka ini nilainya adalah 0. Ya. Tidak 1, 0 karena kurang dari setengah. Kalau lebih dari setengah berarti kita bulatkan menjadi angka 1. Ya, paham? Ya, Bapak akan mencontohkan lagi ya. Misalkan di sini ada bentuk pecahan biasa 5/10. Apakah ini kita bulatkan menjadi angka 1 atau misalkan bulatkan ke bawah berarti nilainya 0. Nah, kita lihat angka 5/10 ya. Nah, 5 itu merupakan bagian atau ini adalah 5, maksudnya adalah 5 dari 10 bagian. Kita buat arsir seperti ini ya. Kita buat arsir ini 5 bagian dari 10. Oke ya anak-anak. Nah, ini adalah 5 bagian dari 10. Berarti ini bentuknya 5/10. Nah, tadi kata Bapak kalau misalkan bentuknya atau bilangannya misalkan setengah ke atas, maka ini harus dibulatkan ke atas ya. Ini kan setengah ya. Nah, berarti kalau ini kan nilainya setengah. Kalau setengah ke atas berarti ini dibulatkan ke atas. Ya, kalau misalkan tadi kurang dari 5, maka ini dibulatkan ke bawah. Karena ini adalah 5 dari 10, maka ini setengah ya. Setengahnya dari 10. Apabila dari setengahnya ke 10, ini harus dibulatkan ke atas. Maka apabila ada bentuk pecahan 5/10, berarti kita bulatkan ke atas, berarti nilainya adalah 1. Nah, seperti itu ya anak-anak, bisa kalian pahami. Nah, jadi inilah contoh bentuk pembulatan bilangan pecahan biasa atau bilangan campuran. Oke, kalian pahami lagi ya. Video ini silahkan kalian simak baik-baik. Ketika kalian masih belum paham, boleh kalian nanti mengulangi lagi videonya. Oke, seperti itu. Sip. Oke, selanjutnya Bapak akan mencontohkan cara pembulatan pecahan desimal. Ini angka-angka yang di belakang koma ini merupakan pecahan desimal ya. Nah, di sini ada angka 2,49. Nah, ini angka 49 kita bulatkan menjadi 1 desimal. Jadi maksudnya 1 desimal itu di belakang komanya hanya ada 1 angka. Kalau misalkan 2 desimal berarti di belakang komanya ada 2 angka. Kalau misalkan 3 desimal berarti di belakang komanya ada 3 angka. Oke. Nah, di sini 2,49. Nah, awalnya di sini kan ada 2 desimal. Nah, kita
49 ini kita bulatkan menjadi satu desimal nantinya, bahwa di belakang komanya nanti hanya ada satu bilangan desimalnya. Berarti di sini ada 2,49 ya. Nah, 49, lihat angka belakang ini ya. Ini adalah angka 9, bahwa angka 9 itu adalah bilangan di atas 5 ya. Bilangan di atas 5, berarti dari 5 ke atas kan tadi kata Bapak itu dibulatkannya ke atas. Maka kalau misalkan ada bilangan desimal seperti ini 2,49, maka kita bulatkan menjadi 2,5. Kenapa 5? Angka 4-nya angka 4-nya itu dibulatkan ke atas. Ya, karena kenapa? Karena angka 9 itu kan nilainya di atas 5 ya. Maka ini kita bulatkan ke atas, maka kalau kita bulatkan ke atas maka menjadi 2,5. Selanjutnya di sini ada 3 3,50. Nah, 3,50 atau misalkan contohnya ini bukan 50 ya, tapi misalkan 58 misalkan. Nah, seperti itu 58 ya. Nah, ini angka 58 ya. Berarti ini angka 8 itu adalah di atas 5. Kalau di atas 5 berarti kita bulatkannya ke atas. Berarti kalau ini 3,58 kita bulatkan ke atas menjadi 2,6. Berarti 8-nya ke atas kan ya, di atas 5 itu. Maka kita bulatkan angka 5-nya menjadi angka 6. Jadi 2,6. Selanjutnya di sini ada 4,67. Berarti 2,67 itu angka 7-nya merupakan angka di mana angka 7 itu adalah di atas 5 ya, di atas 5. Kalau di atas 5 berarti kita ubah lagi, berarti menjadi 4,7. 6-nya kita ubah jadi angka 7 karena kenapa? Karena di belakang 6-nya ini angkanya adalah di atas angka 5 ya. Berarti kalau kita bulatkan jadi 4,7. Selanjutnya ada lagi misalkan contohnya 3, misalkan 3,81. Nah, 3,81 itu kita ubah atau kita kita bulatkan ya. Kita bulatkan. Berarti di sini kan ada angka 1 ya. Nah, angka 1 itu kan di bawah 5, di bawah 5. Berarti kalau di bawah 5 kita bulatkannya ke bawah. Kalau dibulatkan 3,81 berarti 3,8. Nah, seperti itu ya. Anak-anak bisa kalian pahami mengenai pecahan desimal. Ini yang kedua, di sini ada bentuk pecahan desimal yang di belakangnya ada 3 angka. Nah, kalau misalkan di ada 3 angka kita bulatkan ya, belajar membulatkan. Berarti kita lihat angka yang di belakang ini, yang paling belakangnya adalah angka 2. Kalau angka 2 berarti kata Bapak tadi ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5 berarti ini dibulatkannya ke bawah. Kalau kita tulis dalam tulisan ya, 4,452 itu kita bulatkan, berarti nanti hasilnya adalah desimalnya 2 ya. Berarti 4,45. Kenapa angka 2-nya misalkan enggak ditulis atau misalkan enggak dibulatkan ke atas? Karena angka 2 itu kan di bawah 5. Oke, selanjutnya di sini ada angka 4,548. Kita bulatkan ya. Kita lihat yang angka belakangnya ada angka 8. Kalau angka 8 itu kan kita bulatkannya ke atas, berarti kalau dibulatkannya ke atas di sini berarti 4,55 ya. Nah, seperti itu. Ini asalnya 54 menjadi 55. Karena kenapa? Karena di belakang 4 ini adalah angka di atas 5. Berarti ini dibulatkannya ke atas, maka angka 4-nya berubah menjadi angka 5 ditambah 1 ya. Jadi 4,55. Selanjutnya di sini ada angka 10,5387. Oke, selanjutnya dilakukan seperti ini, masih kita membulatkan ya. Di sini ada angka 7. Angka 7 itu merupakan angka di atas 5. Kalau di atas 5 berarti bulatkannya ke atas. Kalau kita ini dibulatkan maka menjadi 10,539. Oke. Nah, anak-anak sampai sini dulu ya pembahasan mengenai cara pembulatan, baik pembulatan bilangan cacah asli ya, bilangan bulat, kemudian tadi udah dalam bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, sekarang yang terakhir adalah misalkan pembulatan pecahan desimal. Oke, selanjutnya kalian untuk memantapkan ya, setelah kalian menyimak video ini, silakan kalian kerjakan
buku matematikanya, yaitu sampai halaman 34 ya. Di situ kalian ayo berlatih tentang ayo bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Kemudian yang kedua, ayo bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Kemudian sama ya, yang bagian ketiga juga, ayo bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Silakan kalian selesaikan buku matematikanya sampai 34. Oke, sampai sini dulu ya anak-anak. Mudah-mudahan bisa kalian pahami betul-betul. Ya, kalian sudah menyimak video ini dengan baik sekali. Silakan kalian kerjakan selanjutnya ya. Oke. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.